pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hai adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Encik sangat harapkan adik-adik di rumah semua ada sehat-sehat seperti encik hari ini. Nah adik-adik, sekalipun adik-adik torang berada di dalam keadaan COVID-19, tapi encik yakin dan percaya adik-adik dan encik juga masih boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini torang boleh baku dapat ulang di ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Nah adik-adik, untuk itu marilah torang memuji Tuhan dengan puji-pujian yang hari ini yang torang boleh bawakan di sepanjang ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah, encik ditemani oleh Encik Clay. Encik Clay, hai. Iya. Dan juga encik ditemani oleh Encik Melin. Ya adik-adik, inilah Encik Melin. Selanjutnya encik juga ditemani oleh Encik Mercy. Halo Encik Mercy. Nah adik-adik, inilah encik-encik yang akan menemani encik di hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, saat ini encik undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik tetap masih berdiri. Kita sambung lagi dengan pujian yang hari ini torang boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan torang. Torang menyanyi, ada sukacita di dalam hatiku.
Benar-benar memang adik-adik dan enci-enci, guru-guru sekolah minggu tetap menjadi anak Tuhan. Karena kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, torang masih tetap berdiri, torang menyanyi itu lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Nah adik-adik, solalah. Nah, Encik persilakan adik-adik duduk kembali dan torang akan masuk di dalam doa untuk torang pe kegiatan ibadah ini. Sebelumnya torang menyanyi, sebelum torang berdoa torang menyanyi jari-jariku. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, mana tuh sikap berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang minggu yang berjalan, sampai saat ini kami masih sehat kuat berkat kasih sayang Tuhan. Dan saat ini Tuhan Tuhan Yesus kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Engkau menjaga melindungi kami, Engkau mau melindungi kami Tuhan dengan kasih sayang-Mu Tuhan, agar supaya kami boleh mendengar cerita sebentar Tuhan Yesus, kami boleh membaca Alkitab hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan Engkau mau jauhkan hal-hal yang mau mengganggu akan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, torang so berdoa, torang so memuji Tuhan. Mari torang mau menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana
Ya adik-adik, di sepanjang minggu ini tentunya ndak mungkin adik-adik nyak bikin kesalahan, Gang. Nyak mungkin encik le nyak bikin kesalahan. Oleh sebab itu adik-adik, karena torang so bikin kesalahan, torang so malawang pamama dan papa, kakak adik, orang yang berada di dalam rumah apa torang. Oleh sebab itu Tuhan, oleh sebab itu adik-adik, mari torang mau berdoa pengakuan dosa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Melin. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Di saat ini kami diberikan kesempatan oleh-Mu untuk mengaku setiap salah dan dosa kami. Kami mengaku Tuhan, kami kadang sering melawan orang tua kami sering menyakiti hati orang tua kami, bahkan hati teman-teman kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan ampuni kami, dan Tuhan bantu kami dengan Roh Kudus agar kami boleh senantiasa menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang menyayangi orang tua kami, bahkan anak yang mengasihi teman-teman kami, sehingga kami pun boleh mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin. Ya adik-adik, Encik undang adik-adik untuk berdiri. Mari torang mau menyanyi untuk mengagungkan Tuhan, torang menyanyi haleluya Tuhan Yesus juru selamatku. Haleluya Tuhan Yesus juru selamat, Raja segala raja, Dia anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan abadi, ayo ayo dapatkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya Tuhan Yesus juru selamat, Raja segala raja, Dia anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan kekal abadi, ayo ayo dapatkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya adik-adik, torang semua memuji Tuhan. Torang saat ini torang mau dengar cerita firman Tuhan. Yang sebentar nanti cerita ini akan dibawakan oleh Encik Mercy Wenas. Sebelum torang mau dengar Encik Mercy mau bawa cerita, torang mau menyanyi satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik disilahkan duduk. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
Nah, adik-adik, saatnya torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Mercy Wenas. Shalom adik-adik. Enci bersyukur sekali torang bisa berkumpul lagi walaupun mungkin masih di rumah masing-masing. Tapi Enci yakin dan percaya, Enci berharapan torang semua tetap sehat-sehat, adik-adik semua sehat-sehat di rumah bersama dengan keluarga di rumah. Nah, saat ini torang akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, dan Enci mau ajak semua torang mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa, karena pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu boleh terkumpul walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memimpin ibadah ini agar bisa berjalan dengan baik, dan kiranya kami yang mendengar sabda firman-Mu ini kami bisa mengerti dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan,
maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengar cerita di Yosua 3 ayat 1-17. Enci mau tanya sekarang, bagaimana perasaan adik-adik saat ada orang yang menolong adik-adik? Senang tidak? Enci rasa pasti senang, karena Enci pasti merasa senang apabila ada orang yang menolong Enci. Karena seperti ada orang yang peduli dengan torang. Nah di cerita ini, Enci akan melanjutkan cerita yang minggu lalu, yaitu tentang Yosua. Nah pada minggu lalu,
Yosua ini menggantikan Musa membawa bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, Yosua ini dijanjikan Allah bahwa dia akan disertai sama seperti Allah menyertai Musa. Nah, pada saat ini Enci akan bercerita bagaimana mujizat Tuhan terjadi pada bangsa Israel saat Yosua memimpin di Sungai Yordan. Sebelum itu Enci mau tanya dulu, apakah adik-adik sudah pernah melihat sungai? Mungkin adik-adik sudah pernah melihat di televisi, di video, atau mungkin sudah pernah melihat langsung. Karena di Bahu ini sebenarnya ada sungai loh. Kuala Bahu, ada yang sudah pernah pergi di situ. Kalau sudah pernah pergi di situ pasti melihat derasnya sungai itu seperti bisa menghanyutkan seseorang kalau tidak berhati-hati. Nah, di sini Enci mau menceritakan bagaimana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nah, Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tapi pada saat itu Allah memerintahkan mereka untuk taat dan percaya kepada Allah saja. Nah, Allah berfirman kepada Yosua bahwa bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan Yosua dengan sangat taat dan sangat setia, dia mengikuti perintah dari Allah. Nah, pada saat itu bangsa Israel berkemah di tepi Sungai Yordan itu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari bangsa Israel berkemah di situ. Nah, setelah hari yang ketiga, bangsa Israel akan pergi menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik bisa bayangkan tidak? Bagaimana bangsa Israel yang sangat besar bisa melewati sungai yang sangat deras itu, bahkan mungkin bisa menghanyutkan. Karena adik-adik bisa lihat, sungai itu rupa keras sekali no. Bagaimana kan dorang mau lewat? Nah, di sini mujizat Tuhan terjadi. Allah berfirman kepada Yosua bahwa perintahkan bangsa Israel bahwa mereka harus mengikuti tabut perjanjian. Nah, di sini tabut perjanjian akan diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi untuk pergi mengangkut dan pergi duluan. Nah, jadi para imam ini pergi duluan ke Sungai Yordan, baru bangsa Israel baku iko. Nah, habis itu ada syaratnya juga, yaitu jarak antara bangsa Israel dan tabut perjanjian itu harus berjarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Dan bangsa Israel tidak boleh mendekati ini tabut perjanjian. Itu syaratnya. Dan Yosua juga mengingatkan bangsa Israel untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus untuk apa, Kang? Karena Allah akan membuat suatu mujizat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun mengikuti perintah dari Yosua. Nah, di sini penggenapan Allah terjadi, yaitu Yosua dibesarkan namanya di antara bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai Yosua dalam kepemimpinannya, yaitu membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan Yosua dengan taatnya dan setianya selalu mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik penasaran nggak apa DP kejadian mujizat? Nah, kejadian yang terjadi saat hari keberangkatan, saat bangsa Israel semupi menyeberang ini Sungai Yordan, ini tabut perjanjian kan yang dibawa para imam pergi duluan. Nah, tiba-tiba adik-adik, pada saat para imam yang membawa tabut perjanjian ini mencelupkan kakinya di tepi Sungai Yordan, tiba-tiba itu air berhenti mengalir. Iya, itu air berhenti mengalir. Adik-adik percaya tidak? Sungai yang sangat deras itu berhenti airnya. Jadi Tuhan membuat mujizat, Sungai Yordan itu berhenti mengalir dan memang kering.
Jadi bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Wah, luar biasa Kang Tuhan itu. Padahal orang tidak pernah terpikir kalau Tuhan mau bikin mujizat seperti itu. Tapi Allah itu Allah yang luar biasa. Dan dia pasti bisa melakukan segala sesuatu. Nah, setelah itu sungai jadi kering, nah bangsa Israel boleh mau lewat. Jadi orang lewat sampai DP sebelah. Kong ini imam yang membawa tabut perjanjian berdiri di tengah sungai Yordan yang kering, sampai semua bangsa Israel boleh lewat di situ. Semua, nyana ada yang tertinggal. Wah, luar biasa Kang adik-adik. Setelah itu para bangsa Israel akhirnya bisa meneruskan perjalanan di sisi seberangnya dan tentunya dipimpin oleh Yosua dan dalam pernyataan Tuhan. Nah, dari cerita yang Encik kasih tadi, apa pelajaran yang boleh orang mau ambil Kang? Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang orang boleh mau ambil dari cerita ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang menepati janjinya. Nah, sama dengan orang, seringkali manusia berjanji ini akhirnya tidak ditepati. Kalau Allah itu berbeda. Allah itu pasti menepati janjinya, pasti. Dan dia tidak pernah ingkar. Apa suci DP janji? Dia akan menyertai orang-orang percaya dan akan selalu ada buat orang. Nah, orang sebagai orang percaya juga harus taat. Orang harus taat, orang harus percaya, orang juga harus hidup kudus. Inci, bagaimana itu hidup kudus? Ada yang tahu? Ya benar, mengikuti semua perintah yang ada di firman Tuhan. Pasti adik-adik tahu Kang apa-apa itu. Nah, di situ orang belajar bahwa orang harus mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Karena orang percaya dia adalah Tuhan dan juru selamatnya orang. Nah, kemanapun adik-adik beraktivitas, mau pergi sekolah atau mau pergi kegiatan ya, walaupun sekarang pasti sekolah di rumah masing-masing Kang. Tapi orang tetap harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Orang mau pergi ke mana, mau pergi jauh, mau pergi dekat, tetap orang harus andalkan Tuhan. Karena adik-adik tahu Tuhan itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan orang. Asalkan orang mau percaya, orang mau taat, dan orang mau terus mengandalkan Tuhan. Karena orang Tuhan itu penolong yang luar biasa. Sedangkan laut dia boleh kasih berhenti mengalir, apalagi mujizat yang bisa dia bikin, pasti banyak sekali. Nah, demikian Encik P cerita, dan semoga adik-adik selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong yang setia, penolong yang luar biasa buat orang semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi orang sudah dengar pembacaan firman Tuhan. Sekarang saatnya orang untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Yosua 3 ayat 7b yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Sekali lagi, terdapat dalam Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Jangan lupa hafal nih. Sampai ketemu lagi. Ya adik-adik, tadi dorang sudah dengar cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang sudah diceritakan oleh Encik Mercy tadi, ketika torang dekat dengan Tuhan, pasti torang merasa aman, tenang, dan damai. Nah adik-adik, oleh sebab itu mari torang menyanyi sama-sama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya
kita tidak akan goyah selama-lamanya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang Enci sayangi, adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di rumah, saat ini waktunya torang memberikan persembahan yang sudah disiapkan oleh mama dan papa. Sambil torang memberi persembahan, mari torang menyanyi sama-sama, hati senang di dalam Tuhan. Ya adik-adik, tibalah saatnya Enci akan membacakan adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Adik-adik bersama guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Adik Mikaelo Timothy Roring, kolom 12, tanggal 18 Oktober. Enci Carla Frederick, kolom ada 20, Enci Carla. tanggal 19 Oktober. Adik Hiskia Giordino Junior Rorong, kolom 20, tanggal 19 Oktober. Adik Rogelio Fanuel Kiano Opit, kolom 2, tanggal 20 Oktober. Adik Hesekiel Benaya Kawulur, kolom 3, tanggal 20 Oktober. Adik Gracia Faith Ardelia Sumu, kolom 25, tanggal 21 Oktober. Adik Priscilia M. Tampenawas, kolom 8, tanggal 21 Oktober. Adik Salomita Elat, kolom 15, tanggal 22 Oktober. Dan adik Diwaina Letisa Hana Lahama, kolom 21, tanggal 24 Oktober. Ya adik-adik, tadi torang sudah dengar siapa-siapa yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tentunya guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan guru sekolah minggu yang akan berulang tahun. Kita akan menutup dengan doa, kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang
kuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Mari turang satu dalam doa, torang berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Karena pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu, dan kiranya Tuhan apa yang telah kami dengar tadi kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami, Juru Selamat kami, dan Tuhan kami yang hidup. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami juga mau mendoakan persembahan yang telah kami berikan, kiranya Tuhan mau berkati agar kiranya persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka diberkati terus dalam setiap tugas dan aktivitas serta pelayanan mereka. Dan kiranya Tuhan berkati juga keluarga mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami tercinta ini Indonesia. Kiranya Engkau berkati setiap pemerintahan maupun program-program yang dijalankan ya Tuhan, agar kiranya semua itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa di surga, berkati juga pelayanan kami. Kiranya Tuhan mau berkati ya Tuhan dalam setiap program yang kami jalankan, agar kiranya semua bisa berjalan dengan baik, dan kami yakin dan percaya Tuhan itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat selama ini melawan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan setiap orang yang sudah bertugas dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka semakin heran lagi dalam melayani-Mu. Dan berkati juga adik-adik di rumah bersama orang tua yang selalu menjaga mereka, agar kiranya anak-anak ini bisa bertumbuh, bisa percaya, bisa lebih mengenal Engkau ya Tuhan, dan selalu mengenalkan Engkau ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu penutup Masa Depan Sungguh Ada.
adik-adik, demikianlah ibadah kita boleh berakhir dengan segala baik berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita di hari ini. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu datang.